Selamat malam Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Kita semuanya merindukan Tuhan malam hari ini, amin. Berapa banyak kau percaya kau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah tuh buat Tuhan Yesus. Karena dia akan hadir bagi setiap kita, melawat kita. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Kita buka hati kita datang menyembah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Satu kerinduan kami malam hari ini Tuhan, kami boleh menyatakan kerinduan kami, menyatakan rasa cinta kami kepada Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami kepadamu. Kami rindu Tuhan menikmati kehadiran-Mu, menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau kekasih hati kami. Kami rindu Tuhan, hati kami boleh dijamah, boleh diubahkan. Waktu kami beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan kami percaya sementara kami menyembah Tuhan, kehadiran Tuhan boleh ada bagi kami. Terpujilah namamu, hati kami siap menyembahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya katakan ku mau cinta Engkau. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepadamu. Mari yang rindu Tuhan sama-sama kita katakan, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Satu kali lagi katakan, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku rindukan, Kau yang ku cinta. Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain, tiada yang lain di hidupku selain Kau. Siapa mengasihi Tuhan katakan sama-sama, ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya padamu, hanya kepada. Ya ku mau cinta, ku
di tempat ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami mencari Engkau. Kami ada di tempat ini karena satu pribadi yang kami nanti-nantikan cuma Tuhan malam hari ini. Kiara takarala basya takarala, kiara laba takarala barala barala. Ku rindu, kau ku nanti, hanya pribadimu, pribadimu Yesus, tiada yang lain yang ku harapkan selain pribadimu, selain dirimu Tuhan. Ku buka hati, kami nanti Engkau, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya, ya satu pribadi yang kami harap, hanya pribadimu Tuhan, hanya pribadimu Yesus. Betapa hatiku menantikan Kau Tuhan, nantikanmu hanya pribadimu. Oh Yesus, Yesus, Kau kekasih hatiku. Haleluya. Ya shandarabo, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, satu pribadi yang ku harapkan, ku sembahkan, ku nantikan, ku mengasihimu, ku mencintaimu, hanya Kau yang ku ingini. Siapa punya kerinduan yang sama akan pribadi Tuhan, bukalah hatimu dengan lebar-lebar Bapak Ibu saudaraku. Bukalah kedua tanganmu sebagai satu tanda engkau menantikan satu pribadi yang tidak tergantikan, kekasih hati kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang kita kasihi dan tidak ada yang dapat menandingi Tuhan. Siapa merindukan Tuhan, angkat suaramu Bapak Ibu saudaraku. Menyembah dengan kuat. Oh rapatakana layara laba siriana laba laba. Hinabatakana laba shatakana laba 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 laba. Hinabatakana layara shatakana laba laba. Hinabatakana laba shatakana laba laba. Hanya Kau Yesus.
Tuhan sedang melihat hati. Hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan malam hari. Hati yang sungguh mengasihi Tuhan malam hari ini. Siapa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkatlah tangan kananmu tinggi-tinggi, Bapak Ibu saudaraku. Gereja, ini kami hamba-hamba, ini kami umat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami tak mau jauh dari Tuhan, kami mau tinggal di dalam. Kerinduan kami, Engkau tinggal di dalam kami, menyertai kehidupan kami. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar hati kami ini Tuhan mau terus bersyukur buat setiap anugerah yang sudah Kau berikan dalam hidup kami ini Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan,
Suruh katakan Yesus. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi kita katakan Yesus. Yesus pegang. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Ini permohonan kami. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Sambil mengangkat tangan kita berkata, oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Katakan Engkau alasan Tuhan. Engkau alasan selamat. Sekali lagi katakan Engkau alasan. Engkau alasan selamaku hidup. Biar ini menjadi penyataan kami malam hari ini Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami mau berkata Tuhan, jangan pernah tinggalkan setiap kami. Engkau yang memegang kami selamanya. Kau tak pernah meninggalkan kami. Yesus. Ini hidup kami. Kami mengakui malam hari ini ya Tuhan, kami tak mampu hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Kami tak mampu hidup tanpa anugerah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu anugerah-Mu yang melayakkan setiap kami untuk kami dapat hidup ya Bapa. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau tetap memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup ya Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat suara kita. Tiada pernah berubah kasih-Mu
Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Dan Engkau menyatakan dirimu bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami mau berseru padamu ya Tuhan. Tetap pegang erat tangan kami ya Tuhan. Tetap ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami memerlukan Engkau Tuhan. Tetap sampai selamanya Engkau Tuhan. Tetap sampai selamanya Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Walaupun banyak hal yang mencoba menarik kami jatuh ya Tuhan. Banyak hal yang mencoba menarik kami itu jauh darimu ya Tuhan. Tapi tetap malam hari ini kami mau menyatakan, pegang erat tangan kami ya Tuhan. Karena kami memerlukan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sambil tetap dalam menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita, nyatakan pada Tuhan, kami tak mampu hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa. Biar kami tetap menyadari hal ini ya Tuhan, bahwa Tuhan takkan pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia, yang takkan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita menguatkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mulai buang setiap pikiran yang kita menyatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah tidak mau peduli dalam kehidupan kita. Mari kita buang pikiran tersebut. Tapi lebih lagi kita percaya bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan iman kami mau terus dan terus sampai selamanya percaya kepadamu Tuhan. Bahkan setiap hari kami boleh terus melihat kasih-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kita nyatakan pada Tuhan lebih lagi dari hati kita. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa.
Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Lebih sungguh lagi kita katakan pada Tuhan kita, katakan Yesus, Yesus. Ini suara anak-anakmu Tuhan yang memerlukan Engkau. Paralah. Kau takkan pernah meninggalkan kami. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi kita berkata, Yesus, oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar. Katakan Bapa, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Katakan Engkau alasan Tuhan, Engkau alasan selamaku, Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Tetap sampai selamanya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat perkara besar terjadi dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama kita katakan. Lagi suara-suara buat Tuhan kita. Biar kita boleh melihat kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, amin. Tetap sampai selamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bersyukur. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kejaplah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihi kami. Oh Allah memelihara haraku selamanya. Kami percaya kasih-Mu Tuhan. Oh kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan kejaplah, oh kejaplah dan lihat. Yang percaya Tuhan baik angkat jempolnya. Baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia, kasih setiamu, setia Tuhan. Mari sama-sama lambaikan tangan kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihi kami. Oh Allah memelihara. Mari sama-sama kita tepuk tangan tinggi. Katakan syukur bagimu Tuhan. Oh segala hormat bagi. Kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Oh Allah yang memelihara. Oh syukur
percaya kasih dan kuasa Tuhan dicurahkan malam hari ini, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sementara kita menyembah, rohnya dicurahkan bagi kita. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Lagi katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Kita angkat tangan tinggi. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku siapa Dia? Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bersatu hati, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Yang percaya katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama, roh tercurah dari surga. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satu kali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sorak-sorak bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Pujian menjelang firman ini menjadi suara hati kami kepadamu Tuhan. Bahwa sungguh kami perlu Engkau, biar Engkau memegang setiap tangan kami. Dan Roh Kudus selalu memimpin langkah kami. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
jalanmu. Bapak Ibu sendiri nyanyikan, peganglah tanganku, peganglah. Kalau ini doamu, angkat tanganmu bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Kami tak dapat jalan tanpamu Tuhan. Ku tak dapat wanita bersama saya nyanyikan, peganglah, peganglah. Kami perlu Engkau selalu ya Roh Kudus. Jalan sendiri tanpa yang pria saja, katakan bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Saya ajak kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan bersama, kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni bagi kami. Oh, ajaib namamu. Katakan nama yang memberikan kita kemenangan. Nama yang beri menang. Yesus Tuhanku. Angkat tanganmu, katakan kudus. Kudus, kudus Tuhan. Katakan sama-sama, kudus, kudus,
kuduslah Engkau Tuhan. Kudus. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Terangilah jalan kami. Tuntunlah langkah kami. Simfoni indah, ajaib, katakan ajaib namamu, ajaib namamu, nama yang beri Yesus Tuhanku. Semua yang perlu Tuhan angkat kedua tangan tinggi-tinggi sembah Dia. Syakaramatakaramata. Tidak ada seorang pun dari kami yang dapat melangkah tanpa Tuhan. Setiap tangan di tempat ini terangkat tinggi dan mengaku karena kami perlu Yesus dalam kami semua. Hidup kami, langkah kami, jalan kami, pimpinlah kami ya Roh Kudus. Kirala batakara masyakara matakara labara labara. Orawasyik ya ramatakara lamasyana matakara labo. Syakara labakara dabakara basyana matakara labo. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus
Yes Lord, lahir dari hati yang paling dalam. Bahwa alasan kami hidup hanya Tuhan saja. Kami ada itu karena Tuhan. Kami sungguh-sungguh punya tujuan hidup, itu pun untuk Tuhan saja. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Your will be done Lord. Kehendak-Mu harus terjadi di bumi seperti di sorga lewat hidup kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah yang kami tahu diberkati Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Itu cukup dan segala-galanya buat hidup kami. Berbicaralah lewat firman-Mu, hamba-Mu yang terbatas, Tuhan urapi, sebab kalau Tuhan tidak mengurapi, hamba tidak mampu apa-apa. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini kalau boleh ada di sini ini karena kebaikan Tuhan saja. Kami buka hati bersama Tuhan, di sudut manapun umat-Mu duduk, hamba yakin yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dahaga dipuaskan, yang kehilangan pengharapan Tuhan sumber pengharapan. Dan yang kami tahu dalam Tuhan pengharapan tidak pernah kekurangan apapun. Selalu melimpah, selalu luar biasa. Dan apa yang kami alami kami janji bukan buat kepentingan kami sendiri. Biar apa yang kami alami nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di sorga. Jiwa-jiwa diselamatkan. Kami punya hati misi yang tetap membara. Untuk sungguh-sungguh menyatakan sekali lagi kedaulatan-Mu di bumi seperti di sorga. Kami buka hati. Beri kami pengertian Tuhan. Hamba berdoa roh hikmat dan wahyu sungguh-sungguh Tuhan turunkan. Supaya umat-Mu tidak hanya sekedar mendengar pengetahuan. Tapi menangkap pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Sebab siapa yang hidup dalam pewahyuan hidupnya tidak pernah sama lagi. Kami mau mengerti Tuhan. Kami mau siniemi dalam kehidupan. Mengerti siniemi. Gak hanya teori tapi kami bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami buka hati. Roh Kudus ambil alih seluruhnya. Gereja ini milik-Mu Tuhan. Kebaktian ibadah ini sepenuhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Sekali lagi kami persembahkan hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Anugerah buat saya untuk kembali ada di ibadah doa malam. Ya, saya bersuka cita tentunya. Ya, ini semua karena Tuhan saja. Dan saya berterima kasih buat gembala yang ada di tempat ini. Ya, Pak Aswin dengan semua diaken yang ada. Pak Chris juga yang bersama dengan saya. Nah, langsung saja sekali lagi yang ingin mendengar firman untuk melakukan katakan amin Bapak Ibu. Tidak mau datang dengan hati sok tahu, sok hebat, sok pinter, sok paling benar sama sekali. Percayalah saya tidak datang dengan hati seperti itu. Ya sharing firman saja as a minister, sebagai seorang pelayan Tuhan. Saya bukan motivator, saya pemberita firman. Jadi malam ini saya ingin beritakan firman buat siapapun yang sekarang ada di tempat ini. Nah Bapak Ibu percayalah begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lihat Abrahamic Covenant atau perjanjian Abraham, ya di Kejadian pasal 12, nanti Bapak Ibu membaca bahwa sadar atau tidak, setuju atau tidak, kita secara rohani adalah keturunan Abraham. Amin. Galatia berkata bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Artinya begini, apa sih yang Abraham dapatkan? Abraham diberkati, tapi punya tujuan untuk memberkati. Ya. Jadi kalau hanya sekedar diberkati biasa, tapi mesti harus menjadi berkat. Makanya saya suka kata Indonesia, ya kalau orang dikasih, ya orang diberi. Saya suka. Bahasa Indonesia bagus kan. Kalau bahasa Inggris kan thank you, ya kan. Kalau bahasa Mandarin kamsia, atau saya nggak tahu kamsia itu bahasa Mandarin itu ya. Nah kalau bahasa Indonesia keren kan. Orang waktu diberi, orang waktu dikasih, kita ngomong apa Bapak Ibu? Terima. Tapi saya suka sekali, kasih. Ya. Jadi begini, bahasa Indonesia bagus banget. Saya kalau diberi seseorang, saya berkata terima kasih. Itu sebetulnya kan pengertiannya sederhana. Saya terima, tapi saya mesti jadi berkat lagi. Nah itu kekristenan itu. Makanya untuk thank you bahasa Indonesia bagus. Terima kasih. Itu sebetulnya lambang salib. Ya kan? Terima dari atas, kemudian memberi untuk sesama. Nah itu vertikal, horizontal, cross. Cross itu kan begitu tuh. Kita terima dari atas. Ya, percaya bahwa Tuhan memberi kita keselamatan. Amin. Tuhan memberi kita anugerah yang tak terbatas. Amin. Tuhan memberi segala hal yang luar biasa. Saya nggak melulu ngomong duit loh. Makanya kalau orang berpikir bahwa berkat hanya duit, ya janganlah.
Duit hanya bagian saja, yang lain banyak selain duit. Ya misalnya skill, waktu, keluarga itu berkat loh. Ya, sebab gini Bapak Ibu, kata berkat itu berasal dari kata ini. Saya suka bahasa Jawa ada ngomong berkah kan. Nah sebetulnya bahasa asli dari kata berkat kan berkah, berkah. Berkah itu ada dua artinya. Ya, berkah ada dua. Ada berapa Bapak Ibu artinya? Ada dua. Yang pertama adalah kata berkah itu artinya yang pertama favor. Ya, favor, perkenanan. Favor of God, perkenanan Tuhan. Ya, bahasa lainnya adalah grace, anugerah. Ya, itu berkat itu. Misalnya, hikmat itu adalah berkat yang dialami Daniel. Dia punya ketajaman yang lain. Makanya saya sering berkata begini, buat apa orang punya duit kalau nggak punya hikmat? Habis duitnya. Ya, banyak orang punya apa? Punya skill, tapi kalau nggak punya hikmat buat apa? Berantakan nanti hidupnya. Nah berkat itu yang pertama berkah itu berasal, nah itu dari kata asli itu muncul kata itu favor. Tapi yang kedua kata berkat atau berkah itu muncul kata berikutnya namanya prosper. Ya, nah prosper itu kemakmuran kan. Sebetulnya arti kata prosper bagus, yaitu begini, orang didorong makin maju dalam hidupnya. Makanya kalau punya skill, punya waktu, punya uang, hidupnya tidak makin maju, jangan-jangan bukan berkat. Ya, sebab gini, kalau orang punya banyak uang tapi makin mundur, karakternya makin parah, sama keluarga nggak setia, kemudian begini, pertemanan terjadi pengkhianatan, ribut antar teman, mundur malah karakternya. Nah, pertanyaan saya berkat nggak itu? Sebab kata prosper itu adalah orang didorong makin maju ke depan. Nah itu berkat itu. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, kalau kita punya karakter maju, itu berkat. Amin. Kalau kita punya iman makin maju, itu berkat itu. Kalau kita punya faithfulness makin maju, kesetiaan, nah itu berkat. Nah saya tidak akan kemana-mana, percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Tujuannya untuk kita apa? Jadi berkat. Nah saya ingin hari ini, malam ini ngajar sedikit tentang kunci untuk mengalami berkat, namanya kemurahan hati, generosity, ya. Nah, kalau saya bicara tentang murah hati, boleh katakan kata murah hati, jemaat yang diberkati? Kurang mantap, sekali lagi murah hati. Nah, kalau saya bicara murah hati malam ini, tidak melulu ngomong uang, percayalah. Ya, murah hati itu bicara apa? Jadi berkat lewat apa? Kata-kata nasihat buat orang lain, melayani orang lain, ya kan? Peduli sama orang lain. Nah itu kemurahan itu, termasuk ya memberi uang kita buat menolong orang lain. Itu namanya generosity. Sebab yang saya tahu ini, orang kalau murah hati, tidak mungkin sampai terlunta-lunta. Ya, Alkitab berkata, hendaklah kamu murah hati, ya murah hati. Nah, kata generosity atau kemurahan hati, ya kata generous yang jagoan Inggris pasti tahu lah ya. Saya nggak terlalu pinter lah, belajar saja. Kata generous atau kemurahan, murah hati, itu sebetulnya kan sama berasal dari kata general. Ya, general. General itu artinya apa? Luas, umum. Makanya percayalah, orang yang murah hati, hatinya luas. Ya kan? Nah orang kalau hatinya luas Bapak Ibu, oh keren. Orang itu kalau hatinya luas, kemampuan menerimanya besar. Oke, boleh saya tanya, pasti banyak yang mengangkat tangan. Siapa yang mau diberi kepercayaan yang besar oleh Tuhan? Tolong angkat tangan, dicatat malaikat loh. Cepat. Oh ya, oke, ngangkat tangan semua. Oke, tutup. Ya kan? Semuanya pengen menerima yang besar dari Tuhan. Pertanyaan saya, kemampuan kitanya besar enggak? Sebab gini, orang dikasih besar, kalau kemampuannya kecil, jebol. Ya, makanya saya suka guyonan begini. Banyak orang enggak siap miskin, tapi maafkan saya, lebih banyak yang tidak siap kaya. Saya ulangi lagi. Ya, saya yakin lah, enggak ada orang yang doanya pengen miskin. Orang banyak enggak mau miskin, bahkan banyak orang enggak siap miskin lah. Ya, enggak ada orang yang mau miskin. Ya, sekali lagi kalau ngomong miskin bukan cuma harta. Miskin apa? Hikmat, miskin skill, miskin apalagi opportunity, kesempatan. Kan itu miskin juga itu. Miskin pengetahuan dan sebagainya. Nah banyak orang tidak siap miskin. Tapi maafkan saya, lebih banyak yang tidak siap kaya. Kadang-kala begini, baru kaya sedikit sudah sombong. Ya kan? Baru naik sedikit sama teman sudah lupa. Sama hal-hal kecil sudah lupa. Ya kan? Baru terangkat sedikit. Kemudian begini, meninggalkan yang sederhana. Ya.
Saya tipikal orang Bapak Ibu ya. Saya suka lakukan yang sederhana-sederhana dalam hidup ini. Contoh-contoh saja ya. Ya kalau ada yang belum ini, ya saya nasihati sebagai hamba Tuhan, tolong lakukan ini. Saya setiap kali rapot anak saya diberikan, saya selalu ada. Kalaupun ada pelayanan, saya akan tolak. Sebab buat saya, terima rapot itu penting buat seorang ayah untuk anak. Oh, kalau saya punya alasan gini, rohani, oh ada jadwal pelayanan bisa. Tapi saya putuskan, nggak mau terima jadwal. Kalau anak saya lagi terima rapot. Ya, dari mulai dia playgroup sampai sekarang, SMA kelas 3 ini sekarang, sudah kelas 12. Jadi tahun depan terakhir di SMA untuk saya terima rapot. Ya belum lama dia terima rapot kan, semester ganjil kemarin. Jadi nanti next year itu akan ujian, dia akan lulus SMU kelas 3 before dia kuliah ke university. Jadi saya selalu hadir dari mulai zaman playgroup. Bayangkan satu kali Bapak Ibu, kira-kira 2 tahun yang lalu, pas dia terima rapot, itu ada undangan pelayanan, ulang tahun gereja sekian puluh tahun, dari sebuah gereja yang cukup besar. Ya masih kalah lah secara gede dengan sini. Tapi cukup besar. Itu perayaannya meriahnya luar biasa. Gembalanya ngomong begini, Pak Rubin datanglah layani kita. Saya berkata begini, wow. Nah waktu itu saya nggak lihat jadwal, saya main iya saja. Karena saya itu punya roh sungkan. Ya roh sungkan itu kalau teman dekat itu kayaknya sungkan begitu. Nah ini memang perlu ditengking dengarlah roh seperti ini ya. Sebab gini, kalau sungkan ya terus, padahal ada hal yang penting kan buat keluarga. Jadi begitu kemudian saya ngomong, Pak tunggu dulu, saya mesti cek ke istri saya. Karena istri saya bagian penjadwalan, istri saya cermatnya luar biasa. Bayangkan cermatnya luar biasa. Jadi dia ngomong begini, sayang gak bisa, itu tanggal itu anakmu terima rapot. Wow, begitu saya dengar itu saya ngomong sama gembalanya, Pak maafkan saya, bukan nolak pelayanan. Tapi ini hal yang penting yang saya sudah komitmen. Kelihatannya kecil, tapi saya tidak mau lupakan yang kecil. Sebab Bapak Ibu setuju atau tidak, orang jadi besar karena hal yang kecil. Tapi maafkan saya, setelah besar lupa yang kecil. Kok nggak ada yang amin kayaknya? Coba, dari yang sederhana orang jadi besar. Tapi maafkan, seringkali orang kalau sudah besar, remehkan yang kecil, yang sederhana. Padahal begini, hal-hal yang kecil inilah kekuatan kita dalam kehidupan. Melatih kesetiaan, melatih rendah hati, melatih kemudian begini, melatih hal-hal yang sederhana. Sebab saya yakin begini, orang kalau punya kemampuan besar, cara menerimanya akan berbeda. Nah malam ini saya berdoa, Tuhan akan percayakan hal yang besar buat kita. Tapi begini pertanyaannya, kemampuan kita menerima besar enggak? Nah generosity adalah membuat kita punya kapasitas yang luar biasa. Oke. Coba kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya ingin membaca ayat ini. Ya, dalam Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Ya, dia tidak pernah beri yang biasa-biasa. Dia selalu memberi yang terbaik buat kita. Ya, nah 2 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Ini yang Petrus katakan. Ya, karena kuasa ilahinya, kekuatan yang hebat telah menganugerahkan kepada kita berapa Bapak Ibu? Segala sesuatu. Katakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jemaat yang setuju katakan amin. Jadi begini, segala sesuatu. Sekali lagi katakan segala sesuatu sudah diberikan buat kita loh, bayangkan. Nah tujuannya untuk apa sebetulnya? Bahwa apa yang Tuhan percayakan. Nah kata generosity, kemurahan hati itu begini. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Untuk kita menjadi berkat buat orang di sekeliling kita. Nah itu kemurahan. Makanya alat perbendaraannya Tuhan itu bukan yang lain. Alat perbendaraan Tuhan adalah kita. Lewat kitalah bayangkan. Semua persediaan yang tidak terbatas dari surga Tuhan akan nyatakan melalui hidup kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal Bapak Ibu semua. Beberapa hal saja dalam kehidupan untuk kita belajar tentang generosity ini. Sebab gini penting sekali. Orang kalau murah hati memang lain Bapak Ibu, lain. Saya satu kali dikasih itu tuh broadcast ini WA sama salah satu teman. Begitu saya baca artikelnya saya kaget. Itu artikelnya saya nggak tahu ada yang baca ini atau tidak.
Namanya artikelnya adalah ini, muridku edan, muridku gila. Yang nulis seorang kepala sekolah dari sebuah SMU yang ada di Jawa Tengah. Nah saya tertarik baca muridku gila itu apa sih isinya sebetulnya. Oke, begitu saya baca, gak tahu ada yang dapat broadcast ini enggak? Tolong yang baca angkat tangan, yang pernah baca. Muridku edan gitu. Loh, coba yang pernah baca tolong angkat tangan. Ada beberapa tangan yang terangkat ya, berarti Bapak Ibu baca. Sebab gini, orang ini kemudian dipanggil ke salah satu stasiun TV. Di sebuah acara di salah satu stasiun TV yang cukup populer. Ya, yang hostnya botak-botak begitu, mantan pesulap. Ya masih sulap-sulap juga. Ya, saya tidak usah sebutkan acaranya lah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saja itu ya. Nah waktu diwawancarai, bagus jadi berkat, luar biasa. Anak Tuhan orang ini. Sebab gini ternyata, ini anak aneh banget. Mengajak mantan-mantan gurunya dia yang di SMP dan SMA waktu itu istilahnya, pergi ke luar negeri dan semua yang dia berikan kelas 1 semua, enggak ecek-ecek. Pesawat terbaik ya, kemudian hotel berbintang, tiap orang dikasih saku, makan di sana terbaik. Kalau nggak salah pergi ke Singapura sama Malaysia. Tadinya mau ke Eropa, tapi karena takut ini guru-gurunya sudah tua, nanti ada apa-apa kedinginan dan sebagainya, jadi pindah rute rute plesirnya, liburannya pergi. Nah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu awal ide ini direncanakan, dia telepon kepala sekolah yang dulu ya ditelepon, namanya Pak Solihin kalau nggak salah ya di artikel itu gurunya semua nggak percaya, sebab gurunya ngomong gini, masa sih hari gini ada murid yang ingat sama guru zaman dulu sudah sekian puluh tahun, kayaknya impossible kan, impossible. Kayaknya Bapak Ibu dari wajahnya juga nggak ingat guru dulu kayaknya ya. Ya kita semua kadang-kadang kan lupa guru kita zaman dulu padahal itu yang ngajar kita kan. Jadi begini, kemudian waktu dia telepon dia ngomong begini, Pak saya ingin ajak liburan guru-guru yang dulu ngajar saya. Bapak Ibu jumlahnya menurut saya luar biasa, kira-kira 60 orang. Dan itu habis banyak itu, ratusan juta saya yakin. Ya. Dan ini sebetulnya bukan soal ngomong duit. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang murah hati, nanti saya akan beritahu, ini soal nilai kehidupan memang. Jadi kemudian guru-gurunya tidak percaya. Sampai kemudian hari hanya tiba, betul-betul pergi. Makanya guru-gurunya menyebut begini, ini murid paling edan ini. Sebab jarang orang lakukan ini. Jadi mereka bisa liburan, beberapa guru menitikkan air mata. Karena ternyata mostly mereka lebih banyak yang belum pernah pergi ke luar negeri. Gara-gara muridnya dia ini pergi ke luar negeri. Nah yang saya kaget, begitu saya baca artikel dan fotonya, ya ampun, itu tetangga sebelah rumah saya ternyata. Namanya Pak Freddy Chandra. Jadi teman baik sebelah rumah saya. Makanya saya begitu lihat fotonya, saya kaget luar biasa. Nah saya tahu orang ini nilainya memang lain, nilainya lain. Dia ngobrol sama saya beberapa prinsip yang luar biasa. Oh Bapak Ibu, even orang punya uang belum tentu. Karena murah hati itu tidak ditentukan oleh uang kita banyak atau tidak. Bukan uang isunya. Tapi ini talking about our heart, bicara hati kita. Setuju atau tidak, Tuhan selalu melihat hati kita. Makanya Tuhan menyertai orang yang hatinya benar. Tuhan memberkati orang yang hatinya benar. Tuhan melindungi orang yang hatinya benar. Orang hatinya benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Miliki ini, miliki generosity dalam kehidupan. Sekali lagi, saya ingatkan, orang yang murah hati memang lain. Dan dia ngomong begini sama saya, Pak Rubin. Kalau kalkulasi hitungan, bisnis lagi seret sekarang. Kan kita tahu bisnis sekarang lagi menurun dalam semua hal. Karena terjadi perubahan dalam cara berbisnis dan sebagainya. Tapi dia berkata, saya tetapkan Pak Rubin. Ini bukan soal duit. Tapi memang komitmen saya yang lahir dari dalam yang kuat. Saya berkata begini, Pak, enggak usah takut. Apa yang Bapak lakukan itu luar biasa. Sebab persediaan yang tak terbatas, itu Tuhan beri buat orang yang sungguh-sungguh sama dia. Makanya Bapak Ibu yang datang malam ini, percayalah. Yang hatinya sungguh-sungguh, segala sesuatu yang terbaik dari surga selalu dipercaya buat hidup kita. Oke. Sekarang ini prinsip generosity. Yang pertama, orang kalau murah hati, memberinya bukan dari kantong, tapi dari hati. Saya ulangi, orang kalau punya generosity, kemurahan hati, memberinya bukan dari kantong,
Bukan. Tapi dari hati. Ya. Coba kita lihat Lukas pasal 10 dalam kehidupan. Saya lagi sampaikan ini karena begini Bapak Ibu. Cinta uang itu memang luar biasa. Salah satu roh mamon, ya, bukan uang salah loh, uang nggak salah. Kita semua perlu uang. Tapi kalau uang sudah menguasai kita, berarti orang sudah cinta uang. Saya nggak mau cinta uang. Oh, saya perlu uang, tapi sorry, saya nggak mau cinta uang. Lain loh. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua, oh iya, saya nggak mau ditaklukkan uang. Dalam apapun yang saya lakukan, termasuk pelayanan ini, oh saya nggak mau ditaklukkan uang. Oh iya dok, kita mesti punya prinsip yang kuat. Saya punya prinsip dalam kehidupan Bapak Ibu. Uang harus mengikuti pekerjaan dan pelayanan. Jangan pekerjaan dan pelayanan mengikuti uang. Nah itu motivasi sudah hancur. Termasuk di marketplace. Jadi maaf ya kalau di sini ada pengusaha, saya nggak tahu. Kalau masih mengikuti uang tidak mengikuti saudara, berarti kita belum hidup dalam berkah. Ya, orang kalau hidup dalam berkah itu luar biasa. Ciri orang diberkati itu begini Bapak Ibu, sudah punya dan menikmati. Sorry ya, kalau orang punya tapi tidak menikmati, nggak bahagia, ada malapetaka terus, besar pasak daripada tiang, bocor terus, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ditipu orang, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba apa? Lah maafkan saya, kita hidup dalam berkah enggak? Berkat enggak? Ya saya berharap sih semua kita hidup dalam berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. So begini, berkat itu ada, kutuk itu ada. Saya pernah lihat ada keluarga Bapak Ibu, bayangkan. Mati kecelakaan semua. Dari atas, keturunan atas sampai ke bawah. Ya, mati karena penyakit tertentu loh, bayangkan. Cancer semua, coba bayangkan. Udah, ada yang parah lagi, kawin cerai dari atas sampai ke bawah. Saya ingatkan, kutuk itu ada, berkat itu ada loh Bapak Ibu. Makanya orang dalam Tuhan, pasti yang sungguh-sungguh percayalah, hidupnya ada dalam berkat Tuhan. Amin. Orang kalau diberkati Bapak Ibu, percaya atau tidak, tangannya mengerjakan apa, Tuhan menyertai. Kakinya melangkah kemana, Tuhan menyertai. Apapun yang dia buat, Tuhan menyertai. Bukan gak ada persoalan, tapi lain. Makanya saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan biasa-biasa, jangan kompromi, jangan begini, ke gereja aktif, tapi di dosa berantakan juga. Di luar berantakan, jangan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan takut manusia, jangan karena sungkan sama organisasi, jangan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan takut akibat, tapi takut sebab. Belum melakukan apapun sudah takut. Nah itu takut yang gentle. Sorry ya, orang kalau takut karena akibat, itu pengecut, gak gentle. Misal, kepelacuran kemudian takut, kena kencing nanah atau apa. Nah itu takut gak gentle, itu takut akan akibat. Tapi belum pergi ke pelacuran sudah takut. Nah itu takut yang gentle itu. Misalnya ya. Jadi miliki takut akan Tuhan, fear of God. Bukan takut karena akibat, tapi takut karena sebab. Belum melakukan dosa sudah takut. Nah miliki takut yang kudus begitu. Jangan takut sama setan. Setan sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Takutlah akan Tuhan, respect sama Tuhan. Hormat, itu kunci orang mengalami berkah dalam kehidupan. Nah yang pertama, orang kalau murah hati, yang pertama, memberinya bukan dari kantong, tapi dari hati. Oke. Lukas 10 adalah sebuah cerita ilustrasi yang luar biasa. Nanti saya akan baca mungkin ayat 41 atau coba kita lihat Lukas pasal 10 Bapak Ibu. Sebentar kita akan melihat ini. Ayat yang enggak ayat 41, maafkan saya. Ayat yang Bapak Ibu nanti baca mulai ayat 25 ya, sampai ayat yang ke-37. Yang bawa Alkitab tahu itu cerita tentang orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Ceritanya kan begini. Saya atas anugerah Tuhan, sekali lagi atas anugerah Tuhan, ya wong ndak keluar apapun, ya belasan kali ke tanah perjanjian. Bawa grup, bawa jemaat, atas anugerah Tuhan. Sekali lagi ya, hidup saya ini anugerah saja, favor, prosper. Saya tidak perlu membanggakan diri dan tidak harus ke sana lah.
Ya kalau Tuhan izinkan ke sana saja. Nah saya kalau di sana lebih banyak suka mengajar. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat geografisnya Israel, Yudea itu kalau turun ke bawah, ya salah satunya lewat Yeriko, itu ke Galilea, Tiberias dan sebagainya. Itu geografinya menurun memang, menurun. Jadi Yesus satu kali dicobai oleh ahli Taurat. Guru, hukum yang utama apa? Yesus berkata kasih Tuhan Allahmu bla 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 dengan segenap hati. Dan setelah itu hukum yang sama adalah kasih apa? Sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Orang ini mencobai Tuhan, ngomong begini. Siapa sesama manusia? Siapa sih? Apakah yang sejabatan sama saya, yang sekaya saya, ya kan? Dunia kan ukurnya begitu, supaya begini. Orang kalau begini, mengakui sesama manusia, biasanya respeknya dalam. Ya kan? Biasanya orang kalau atributnya hebat, ketemu orang hebat kan nyambung. Kalau ketemu orang biasa, menyepelekan biasanya. Seharusnya enggak begitu. Sebab yang saya tahu Tuhan tidak pernah memandang siapapun manusia yang datang kepada dia. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begitu Yesus kemudian ditanya begitu, Yesus ngasih ilustrasi. Ada seorang dari Yerusalem ke Yeriko, itu menurun. Katakan menurun Bapak Ibu. Jalannya menurun. Nah saya nggak tahu ada dari saudara yang mungkin sedang menurun. Bisnis menurun, kesehatan menurun, keuangan menurun. Menurun ini, menurun. Arti rohaninya menurun kan? Menurun. Nah waktu lagi menurun begitu, nggak enak banget. Di tengah jalan dipukulin perampok. Dirampok, bayangkan. Sudah menurun, habis-habisan dirampok. Enggak berhenti dirampok, dipukuli tubuhnya. Kesehatannya terganggu. Sudah bisnis lagi menurun, kesehatan kemudian terganggu, keuangan diambil, menurun semuanya. Orang ini dibiarkan setengah mati Bapak Ibu ya. Setengah mati sekarang. Nah ini dia Bapak Ibu. Muncul imam lewat. Ya. Jadi imam muncul itu, nanti Bapak Ibu baca itu ayat-ayat 31 dan seterusnya kan. Muncul imam lewat, imam. Kalau sekarang pendeta lah, pelayan Tuhan. Imam melihat loh Bapak Ibu, melihat. Tapi begini, lalui saja. Jadi kalau saya punya bahasa cukup puitis mungkin begini, melihat tapi pura-pura tidak melihat. Melihat dan pura-pura tidak melihat, itu buat dunia normal, normatif. Ngapain sih kita lagi susah kok? Ya ngapain ini, ngapain, kan gak perlu lah. Nah melihat tapi pura-pura tidak melihat. Muncul yang berikutnya Lewi, pelayan juga. Lewi, golongannya Harun ini. Ya begitu kemudian dia melihat juga Lewi, melihat. Bukan tidak melihat, tapi pura-pura tidak melihat. Saya beritahu, orang melihat tapi pura-pura tidak melihat, itu jahat sebetulnya. Mending gak melihat sama sekali sebetulnya. Jadi begini, tapi buat dunia melihat dan pura-pura tidak melihat itu normal. Normal banget buat dunia. Ya buat apa sih kita sendiri lagi susah kok ngurusin orang lain. Padahal saya beritahu buat Bapak Ibu, siapa yang memberkati orang lain pasti diberkati Tuhan. Aminnya kok kurang mantap kayaknya. Saudara mau diberkati? Oh ya, berkatilah dalam kehidupan. Kalau saya ngomong memberkati itu bukan soal, sekali lagi jangan pikirnya hanya duit. Waktu, kehidupan. Jangan hitungan. Saya punya prinsip dalam hidup memberi begini. Beri yang ada pada saya. Tuhan sanggup memberi yang tidak ada pada saya. Beri yang ada pada kita. Tuhan sanggup memberi yang tidak ada pada kita. Apa yang belum ada pada kita? Anak muda mungkin berkata, Pak Rubin, Pastor Rubin, saya belum punya masa depan. Tidak usah takut. Tuhan punya masa depan. Yang sekarang berkata begini, pekerjaan lagi berat Pak Rubin. Tidak usah takut, Tuhan punya cara untuk menolong pekerjaan kita dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Makanya betul, beri yang ada pada kita. Tuhan sanggup memberi yang tidak ada pada kita. Tidak usah memberi yang tidak ada pada kita. Makanya Tuhan tidak suruh kita memberi yang tidak ada pada kita. Yang ada pada kita apa? Waktukah? Berdoakah? Melayanikah? Apa saja? Saya nggak tahu di sudut manapun Bapak Ibu ini sekarang duduk. Apa yang ada pada kita, berikan yang terbaik. Karena Tuhan sanggup memberi yang tidak ada pada kita. Belajar memberi yang ada pada kita. Bapak Ibu tahu tiba-tiba muncul yang tidak disangka. Kalau ini saya pakai bahasa yang keras. Muncul penjahatnya. Sebab orang Samaria buat orang Yahudi itu nggak layak. Darahnya itu najis. Sebab kita tahu kan orang Samaria itu apa? Percampuran kawin antara orang
Israel sama bangsa lain. Jadi orang Samaria itu tidak disukai oleh orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak suka. Makanya Bapak Ibu tahu, orang Farisi kalau dari Yudea ke Galilea tidak mau lewat ke sini. Lebih baik muter jauh. Karena begini, lewat daerah Samaria itu najis buat mereka. Mereka tidak mau. Yesus sengaja selalu lewat di situ. Melabrak tradisi supaya orang Samaria dilawat oleh Bapa. Itu hati Yesus. Oh iya kan? Makanya Bapak Ibu waktu Yesus ngomong sama wanita Samaria di Yohanes 4. Dia sengaja labrak itu. Tradisi dilabrak yang tidak perlu. Ada tradisi yang nggak perlu, yang perlu dilabrak. Supaya begini, orang diselamatkan. Akibat wanita Samaria itu disentuh, seluruh Sikar bertobat. Itu revival. Nah Bapak Ibu begini, muncul penjahatnya ini secara rohani. Dianggap begini, nggak kudus. Begitu kemudian orang ini lihat, yang luar biasa. Nah kita perlu baca. Coba kita lihat ayat yang ke 33. Boleh nggak yang main keyboard tadi siapa? Yang main piano maju ke depan, satu orang ya. Bantuin saya sebentar. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu mau murah hati? Kok sedikit mau murah hati? Wah ini pertanyaan yang saya yakin jawabannya luar biasa. Mau diberkati? Kok sedikit juga? Oh nggak mau diberkati, mau diberkati? Sekali lagi yang mau diberkati katakan amin. Sekali lagi orang kalau diberkati, tangannya selalu disertai Tuhan. Kakinya selalu disertai Tuhan. Hidupnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah kekurangan yang baik. Selalu Tuhan menyatakan yang terbaik buat hidupnya. Tapi punya tujuan untuk jadi berkat. Ya maaf ya. Kalau hidup buat diri sendiri buat apa? Ada in harus ada out. Ya kan? Ada in. Seharian kan kita in. Nanti besok harus out. Loh kalau in gak ada out. Sembelit. Nanti kentut melulu makanya bau. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan. Jangan mau naik mobil walaupun Mercy terbaru. Kalau nggak ada knalpotnya cepet-cepet turun. Yang ketawa tahu yang saya maksudkan ya. Jadi Bapak Ibu kalau diajak naik mobil kalau nggak ada knalpotnya. Mau keluaran Audi lah. Mau keluaran Rolls Royce atau keluaran apalah terserah. Honda atau Toyota yang terbaik mungkin. Kalau nggak ada knalpotnya cepet-cepet turun. Nggak perlu doa syafaat percayalah. Sebab bisa meledak. Nah hidup itu ada in harus ada out. Itu namanya simbiosis mutualisme sehat dalam kehidupan. Ya. Nah Bapak Ibu begitu kemudian orang Samaria ini lewat. Coba kita lihat. Saya suka ayat ini berkata begini. Ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Hidup ini kan perjalanan ya. Ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh apa Bapak Ibu? Belas kasihan. Saya suka kata ini compassion dari hati. Dari mana Bapak Ibu? Sorry ya, kalau memberi cuma dari kantong biasa. Tapi kalau orang memberi dari hati lain. Makanya orang kalau memberi dari hati ngomongnya begini, gue dapat apa ini? Enggak. Pertanyaannya selalu begini, Tuhan disenangkan atau tidak? Ya. Orang kalau memberi dari hati, tidak mengharapkan apapun dari orang yang dia beri. Yang saya tahu, Tuhan kalau memberi sama kita, selalu yang terbaik. Padahal pertanyaannya, kita bisa beli profit apa buat Tuhan? Loh, dia mati buat saya bisa beri profit apa sih buat Tuhan? Tapi dia putuskan untuk memberi yang terbaik buat saya. Nyawanya loh bayangkan. Coba. Makanya sekali lagi saya belajar dari orang ini. Compassionnya kuat. Belas kasihannya luar biasa. Kata belas kasihan itu kunci kekuatan. Makanya orang kalau enggak lagi punya compassion. Aduh. Udah susah untuk diajak share of life. Berbagi dalam kehidupan. Sharing itu susah dalam kehidupan. Padahal sekali lagi ini kunci diberkati loh Bapak Ibu. Ya, karena hati jadi lain. Kapasitas jadi lain. Nah kemudian berhenti? Tidak. Ayat yang ke-34. Boleh pemain piano atau keyboard? Pak Isra? Oh sudah ya, thank you. Oh sudah ada, nggak kelihatan lagi. Saya pikir makanya dari tadi nggak kelihatan. Oh ada di belakang ya. Main pelan-pelan deh. Lagu apalah boleh. Lagu Korea boleh juga lah ya. Ya maksudnya lagi Korea rohani kan ada juga ya. Ya oke. Coba saudara lihat, karena kayaknya saudara menatap saya dengan pandangan agak tegang dan
ini pendeta bicara apa ini? Nah, enggak, saya lagi ngomong prinsip penting. Sebab gini, nah ini nih, saya nggak tahu saudara setuju atau tidak. Indonesia akan berubah bukan karena IMF. Indonesia akan berubah bukan karena World Bank. Enggak, Indonesia akan berubah kalau gereja itu mengeluarkan yang terbaik dari hatinya untuk jadi berkat buat orang di sekitar kita. Indonesia akan diubahkan. Masa Indonesia berubah karena IMF? Enggak. Indonesia tidak berubah karena mereka. Indonesia tidak berubah karena World Bank. Indonesia berubah coba. Kalau tiap kita keluarkan yang terbaik dalam diri kita. Kasihlah, kesetiaanlah, hormati orang lain. Utamakan orang lain lebih daripada kita. Yang sederhana-sederhana. Satu kali. Yesus tuh nongkrongin peti persembahan. Di Markus pasal 12. Nanti baca. Ya baca Bapak Ibu ya. Nah, persembahan zaman dulu itu kan pakai petinya, pakai besi. Kayak bejana besi gede begitu. Nah dulu itu belum ada mata uang kertas. Kalau sekarang kan persembahan kebanyakan pakai kertas. Makanya di beberapa gereja tertentu itu ya kantong persembahannya biasanya panjang begitu kan. Pakai besi atasnya. Karena orang memberinya pakai amplop biasanya kan. Ya itu, karena mata uang kertas. Bahkan ada beberapa gereja yang sudah mulai pakai transfer dan sebagainya. Ya, itu hal-hal mengikuti perkembangan uang yang ada kan. Nah Bapak Ibu, zaman dulu yang ada adalah uang koin. Dari perak atau dari emas. Jadi nominalnya tergantung. Kalau tebel dari emas itu nominalnya besar. Kalau yang kecil tipis, ya berarti nominalnya kecil. Biasanya itu uang peser dari perak. Nah Bapak Ibu tahu, itu terjadi pertunjukan itu. Nah Bait Allah itu dulu kan, kalau di sini kan banyak akustik ini, kayu dan sebagainya. Ya bagus akustiknya. Zaman dulu pakai batu-batu, jadi menggema Bapak Ibu. Kan dulu belum ada mic, belum ada soundman. Itu Tessa lebih tahu lah daripada saya ya, karena dia jago di situ. Jadi apa yang terjadi? Itu kalau ada bunyi apa menggema Bapak Ibu. Nah bayangkan, itu orang kalau memberi persembahan kayak pertunjukan. Bunyi itu bunyi, kan koinnya dilempar. Kasih gitu, kelontang. Wah ada yang show force kan. Wah pengen membuktikan kasih yang banyak. Wah kelontang. Itu cecak sampai lari semua, saya yakin itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang marah sama imam. Nyoh kelontang. Mungkin ada yang dilempar begini kali. Ada yang dari bawah. Wah pokoknya show force. Kelontang. Rame. Yesus nongkrongin di situ. Tiba-tiba muncul satu janda miskin. Nanti Bapak Ibu baca Markus pasal 12. Saya kaget. Kelontang. Dia keluarkan 2 peser, 1 perak. Tipis. Bayangkan, semua bunyi kelontang, dia enggak bunyi. Plek. Ya kan? Itu secara dunia kedengeran yang kelontang itu kan gede semua. Tapi secara dunia yang plek kan enggak kedengeran. Plek. Coba. Tapi saya kaget, Yesus ngomong begini sama murid-muridnya. Semua yang tadi kelontang itu memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi lebih banyak. Not talking about apa sih? Bukan soal jumlah. Ya. Not equal giving memang, but equal sacrifice seharusnya memberi itu. Ini tidak ngomong soal jumlah, tapi memang coba. Sebab begini, Yesus ngomong begini, janda ini memberi dari kekurangannya. Semua nafkahnya, hati itu diberikan buat Bapa. Yang lain tadi memberi dari kelimpahan. Misalnya, orang punya 1 miliar Bapak Ibu. 1 miliar misalnya. Memberi 100 juta gede enggak Bapak Ibu? Ya gede lah 100 juta. Itu kalau dibelikan ketela semua banyak itu 100 juta kan. Nah tapi begini, orang punya 1 miliar kasih 100 juta. Gak terlalu kerasa. Tapi bayangkan, orang hanya punya 100 ribu. Besok makan apa gak tahu. 100 ribunya diberikan semua. Wah itu seluruhnya itu. Loh besok makan apa gak tahu. Tapi orang kalau besok makan apa gak tahu kan bagus. Berarti tidak berpikir besok makan siapa kan. Ya kan? No. Ini yang ada pada dia semuanya diberikan.
Makanya janda ini memberi dari kekurangannya. Seluruh nafkahnya diberikan. Sementara yang lain gampang, uangnya banyak. Makanya saya tadi katakan, memberi bukan soal kantong, tapi hati. Masih enggak kita punya hati seperti ini? Orang kalau memberi dari hati, tidak mengharapkan apapun. Seperti Tuhan tidak pernah mengharapkan apapun. Oh ya, dia tidak pernah tuntut kita, mesti begini-begini. Orang kalau memberi dari hati, dia sadar begini, bahwa memberi bukan apa yang dia dapat. Makanya orang kalau diberkati, ya berkatnya itu bukan ditentukan dari apa yang dia dapat. Berkatnya itu ditentukan dari apa yang dia lepaskan dalam kehidupan. Oh kalau dunia lain, semua buat saya. Kalau Kristen enggak, dahulukan yang lain. Tatap mata saya sebagai hamba Tuhan, dari tadi sudah ditatap sih. Ya, saya beritahu, orang kalau lakukan ini, percayalah, tidak akan terlunta-lunta dalam hidupnya. Tidak akan kekurangan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, lain. Coba orang Samaria ini, ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Saya suka ya, orang itu kalau punya kemurahan, tergerak tapi bergerak. Sorry ya, orang Kristen sekarang kan tergerak tapi tidak bergerak. Itu namanya panas dalam. Aku nggak ada yang amin kayaknya nih. Orang itu kalau tergerak harus bergerak. Kalau tergerak nggak bergerak, nah itu panas dalam. Kita itu rame tapi tidak pernah bergerak. Teori terus. Tergerak, bergeraklah. Itu revival. Orang kalau memberi dari hati lain. Bayangkan. Alkitab berkata, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak anggur itu lambang berkat. Buat orang Israel, anggur dan minyak itu berkat. Minyak zaitun dan anggur itu lambang urapan. Itu dua-dua kata itu, urapan dan berkat itu. Anggur bicara lawatan, berkat, minyak bicara anointing. Jadi gereja diurapi untuk apa? Gereja diberkati untuk apa? Untuk jadi berkat. Halo? Oh iya dong. Percayalah gereja pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Gereja benar pasti diberkati, percayalah. Tapi untuk apa? For what? Kalau saya sekedar hanya gonta-ganti barang dalam kehidupan, enggak lah. Orang Samaria memukul kita, enggak masuk hitungan. Secara agama enggak dianggap, kastanya rendah, DNA-nya najis, darahnya kotor secara agama. Tapi justru Yesus pakai orang seperti ini, menampar kita. Saya sampai begini. Saya harus bangkit dari kursi saya bertekuk lutut. Saya pukul dada saya. Gak keras-keras sih, nanti takut sakit lagi ya. Saya menangis dan berkata, kalau saya sampai gak punya hati seperti itu, saya anaknya siapa sebetulnya? Sebab yang saya tahu, Bapa kita di surga murah hati. Amin Bapak Ibu? Ya, ayat berikutnya berkata, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Ini alat kerjanya dia. Sebab keledai adalah alat kerja. Makanya sedikit kerjanya keras. Ini alat kerja, alat transportasi. Kalau sekarang mobilnya dia. Lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar, gede loh. Kepada pemilik penginapan itu, ayat 35. Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yang setuju katakan amin. Oke, saya akan selesai. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Ada jemaat di Makedonia, jemaat-jemaat Makedonia. Waduh, kemurahan hatinya menakjubkan. Saya akan selesai dengan ayat-ayat ini, sebab waktu saya harus sebentar ini akan selesai. Coba kita baca 2 Korintus pasal 8. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu renungkan baik-baik ayat-ayat ini. Dari tadi waktu kita nyembah, saya dekat Pak Kris, dekat Pak Isra. Saya tanya sama Tuhan, mau bicara apa buat jemaat.
Tapi Tuhan taruh ini di hati saya, soal generosity. Jadi hari ini kalau saudara sudah punya kemurahan, tingkatkan terus. Ya, tapi yang belum, ya terus belajar saudara. Untuk kita murah hati dalam kehidupan ya. Generosity adalah begini, sekali lagi definisinya. Semua yang baik yang datangnya dari Tuhan, yang Tuhan beri. Waktulah, kesehatanlah, keluargalah, bisnislah, keuangan, apa saja. Lakukan itu untuk menjadi berkat buat orang di sekeliling kita. Supaya begini, kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa Bapa kita luar biasa. Nah, 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai mungkin ayat yang keempat. After that kita akan selesai dengan ayat-ayat ini. Setelah ini kita akan berdoa sama-sama. Oke, saya akan baca. Ini ayatnya. Yang bawa Alkitab judulnya apa di atasnya itu? Pelayanan kasih, ya, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di mana Bapak Ibu? Makedonia. Ini jemaat dilayani oleh Paulus di Kisah Rasul pasal 6. Waktu dia mau turun ke Asia, Roh Yesus, Roh Kudus mencegah. Dia harus naik ke atas, wilayah atas itu, Turki, namanya Troas. Dari situ kemudian dia dapat mimpi. Sebab orang-orang dari Makedonia, itu wilayah Bulgaria, dekat Greece, Skandinavia, daerah Eropa Timur. Melambe-lambe dalam mimpi. Please, come on, help us. Datanglah untuk tolong kami. Dari situ kemudian Paulus naik ke atas. Makanya Injil sebetulnya dari Yerusalem paling gampang geografi turun ke Asia. Tapi dicegah dulu. Naik dulu ke Eropa. Eropa dilawat Tuhan. Dari Eropa naik lagi ke Amerika. Amerika dilawat Tuhan. Baru sekarang ke Asia ini. Asia makanya ini. Api kebahanan rohani lagi ada di Asia. Indonesia kah? Korea kah? Beberapa tempat. Sampai beberapa negara-negara yang ada di sekitar Asia. Tapi saya ingatkan. Gak lama lagi akan kembali ke Yerusalem. Tuhan datang. Jadi ini waktunya nggak lama lagi. Sudah naik ke atas, sudah turun ke bawah, nah tinggal naik lagi. Ya sudah selesai. Nah itu prophetic journey itu perjalanan api Tuhan begitu tuh. Kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik. Oke, nah Bapak Ibu yang luar biasa begini. Begitu kemudian Paulus melayani jemaat Makedonia, saya kaget dengan jemaat ini. Ayat 2. Jemaat ini menampar saya begitu luar biasa. Oke. Memang nggak enak ini ayat. Tapi saya mau fokus pada inti dari ayat ini. Powerful. Yang percaya firman katakan amin. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tidak cuma satu penderitaan. Pelbagai itu banyak penderitaan. Tapi hebat. Sukacita mereka meluap. Bayangkan. Dan meskipun mereka sangat apa Bapak Ibu? Miskin. Sudah miskin saja susah, sangat miskin. Ini susah banget. Kalau anak muda ngomong begini, susah bingit. Ya saking bangetnya tuh bingit itu katanya anak-anak muda begitu tuh. Susahnya bingit. Ya, Pastor Rubin, susah bingit ini masalah saya. Maksudnya susah banget, susah kuadrat itu. Meskipun mereka sangat miskin. Tapi begini, namun saya suka. Namun. Yuk baca sama-sama ini firman Tuhan loh. 2, 3. Mereka kaya dalam kemurahan. Yang setuju katakan amin. Artinya begini. Kemiskinan tidak mengganggu mereka murah hati. Maaf ya. Sementara ada orang kaya. Kekayaannya malah jadi nyusahin dia. Saya ulangi. Kemiskinan tidak membuat dia susah untuk memberi. Sementara banyak orang kaya. Kekayaannya malah nyusahin dia. Gara-gara kaya ribut sama saudara, gara-gara kaya ribut sama partner, gara-gara kaya ribut sama orang di sekeliling. Sementara ini miskin tapi kaya dalam kemurahan. Artinya begini, miskin itu tidak mengganggu untuk kita memberi. Sebab sekali lagi saya nggak ngomong uang, hati mereka. Ayat yang ketiga, coba lihat. Ini Alkitab Perjanjian Baru loh, bukan Alkitab Perjanjian Lama. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan apa Bapak Ibu? Melampaui kemampuan mereka. Kita ada tim misi. Saya dengan teman-teman sudah belasan tahun bergerak. Kebanyakan kita ke Indonesia Timur. Kita ada beberapa hal yang kita lakukan di Indonesia Timur. Ya, yang dari Indonesia Timur tahulah. Indonesia Timur kan memang pulau Kristen. Bahkan saya suka guyonan. Orang Indonesia Timur kah? Ya Ambon kah? Kupang kah,
Manado kah? Kalau ditanya agamamu apa? Menjawabnya lebih mantap dari Kristen. Mereka bukan Kristen, mereka Kristen. Nah, itu Kristen itu kakak kelasnya Kristen itu, Kristen bayangkan ya. Kan? Nah, kita sering bergerak ke sana. Satu kali teman saya suami istri. Nah ini nih, suami istri. Pelayanan di satu gereja kecil, di kota kecil. Gerejanya sederhana, papan sama tembok. Jadi tembok sama papan. Ya sama lah, papan sama tembok, tembok sama papan itu tinggal dibalik-balik ya. Ya enggak perlu dibahas lagi. Jadi gerejanya kecil. Nah istrinya teman saya, orang misi, misionaris tulen, ke China, kemana misi. Keluarganya cukup kuat mensupport dia. Tapi bukan soal itunya, hati keluarganya memang misi. Sampai menaruh misionaris di negeri China, dibiayai sama keluarganya. Waktu dia ada di sana, istrinya nangis terus. Nangis terus lihat gereja kecil itu. Karena hatinya suka membantu. Terus dia ngomong sama suaminya, sayang, kita bantu apa ini gereja? Kasihan kan. Nah suaminya ngomong, ya udah kita doa dulu sama Tuhan. Nanti setelah ini kita doa, kita bantu apa ini gereja? Gak hanya melulu bantu uang kan. Bantu pengajaran mungkin, bantu orang terbaik ditaruh di situ. Bantu apalah, bantu pastoral dan sebagainya. Nah udah. Selesai kebaktian diajak makan. Makan di tempat sederhana lah, wong kota kecil ya. Makan, tapi makanan khas itu. Makan, selesai makan mereka harus ke airport untuk terbang. Nah salah satu pengurusnya gereja Bapak Ibu. Itu seorang ibu-ibu kalau gak salah. Kasih amplop sama teman saya ini untuk misi, buat tim. Bukan untuk pribadi, untuk misi. Pak, kita tergerak untuk ambil bagian di misi. Begitu dikasih, ditolak kan Bapak Ibu. Wong lihat gerejanya saja sederhana, ditolak. Jangan. Oh enggak Pak, mereka ngomong begini. Agak marah kudus lah, bukan marah yang lain ya. Ini pengurusnya ini begini, kalau Bapak tolak, nanti kita dimarahin Tuhan. Wong Tuhan gerakkan kita untuk membantu perjalanan misi. Ya sudah, dalam tanda petik terpaksa diterima. Udah diterima, masukkan ke tas sudah. Tipis, amplop tipis begitu. Nah Bapak Ibu betul, pulang, nah di pesawat ngobrol lagi. Kasihan ya tadi jemaat, kita perlu tolong apa ya? Terus ngobrol, iya udah gitu tadi ngasih amplop lagi. Kita sudah gak mau dipaksa-paksa ngasih. Nah suaminya ngomong begini, coba buka. Jangan-jangan itu bukan amplop apa begitu kan. Itu mungkin kertas surat atau apa menguatkan kita di misi kan bisa saja ya. Sebab ada teman saya pendeta pernah, dikasih amplop, ditolak-tolak. Ternyata kalender meja. Nah itu dia salah kan, ditolak-tolak, jangan. Ternyata ini kalender meja supaya Bapak jadwal pelayanan gak salah itu. Makanya pendeta perlu doanya kencengan. Bapak Ibu tahu, begitu kemudian dibuka, teman saya kagetnya luar biasa. Ini berhubungan dengan ayat 3, kagetnya begini Bapak Ibu. Ingat gak sekian tahun yang lalu, yang pengusaha tahu ya, negara Singapura itu pernah keluarkan mata uang paling gede lembaran kertas. Yang sampai diprotes sama BI. Sebab nanti takutnya orang-orang Indonesia jadi gampang bawanya. Itu waktu itu sekian tahun yang lalu. Yang pengusaha pasti tahu. Dia keluarkan mata uang lembaran. $10.000 Sing. Pernah itu sekian tahun yang lalu. Udah sekarang sudah gak ada. Ya Bapak Ibu tahu. Begitu dibuka. Itu 3 lembar. 10.000-an Sing semua. Udah. Kayaknya wajahnya langsung dihitung ini kursnya berapa ini. Udah. Bapak Ibu, sampai teman saya itu kagetnya luar biasa. Bayangkan, mereka berdua kaget. Coba, gak nyangka tempat yang sederhana sampai istrinya nangis terus untuk misi. Sampai teman saya berkata, wow. Mereka memberi, melampaui kemampuan mereka. For mission, buat misi. Makanya jemaat ini luar biasa. Oke, saya tutup dengan ayat yang keempat. Coba kita lihat. Kita selesai dengan ayat yang keempat. Dengan apa Bapak Ibu? Kerelaan sendiri, tidak dipaksa. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Jadi orang murah hati itu memberinya karena mengejar kasih karunia. Bukan memberi supaya dapat sesuatu. Seperti orang nomblok lotre yang dikejar kasih karunia melebihi semua harta untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang setuju katakan amin. Yang dikejar kasih karunia bukan yang lain.
Saya orang yang suka mentor orang. Saya tutup dengan ini. Satu kali saya ada di Pemantang Siantar. Yang dari Siantar tolong angkat tangan. Yang ada dari Siantar tolong angkat tangan. Bakminya enak Siantar itu kan. Oke. Saya pelayanan KKR. Malam itu saya KKR di lapangan. Jujur saya malas khotbah. Pengen khotbah itu kayaknya malas. Ya orang ngomong begini. Serangan itu Pak. Saya nggak tahu. Saya berdoa sungguh-sungguh. Kemudian begini. Anak rohani saya yang ngikutin saya. Ketok kamar saya. Dia tahu waktu ganggu saya kapan. Dia ketok berkata begini, Kak Rubin boleh diganggu ya? Gak apa-apa. Kak ada orang mau ketemu. Saya tanya siapa? Jemaat kita dulu di Jogja. Saya dulu sempat di Jogja 9 tahun. Saya tanya siapa? Dia berkata, ya sudah nanti kakak kalau ketemu pasti ingat. Begitu saya lihat dia, saya langsung ingat. Seorang anak perempuan, kurus. Orang ini biasa. Tapi saya tahu dia dulu kuliah hukum di Gama, Gajah Mada. Ya agama termasuk bagus untuk hukum. Jadi kemudian begini, begitu dia lihat saya, dia nangis. Dia shake hand saya dan berkata, Kak Rubin, thank you ya. Saya tanya thank you apa? Kakak mungkin lupa. Kakak dulu banyak memberi yang terbaik buat kita. Kakak ngajar kita. Kakak telaten waktu kita punya persoalan. Kakak temenin kita. Kakak nangis bersama kita. Kakak bagi waktu dan sebagainya. Walaupun kakak enggak ngambil apapun. Apa yang diharapkan dari kita? Saya mau sudahlah. Itu kan memang calling dari Tuhan. Jadi kakak lakukan dengan rela. Enggak kak, thank you banget. Tapi yang kakak tabur sekian tahun. Enggak pernah hilang. Terpatri di hati kita. Nah dia ngomong begini tiba-tiba. Kak, belum lama ini minggu lalu. Saya dapat reward penghargaan. Saya pikir dapat rumah atau apa kan. Saya harus bertobat pikiran saya. Saya pikir dapat rumah. Wong sudah kerja. Sebab dia seorang jaksa. Loh rewardmu apa? Kemudian dia ngomong begini. Saya dapat penghargaan menjadi jaksa terbersih di daerah saya. Belum pernah ada kak. Tapi saya mau mati beberapa kali. Yang tidak suka kirim saya santet lah. Saya mau dikerjain. Saya mau dibunuh. Karena saya membela kebenaran. Dan itu tidak gampang. Bapak Ibu tahu begitu saya dengar itu. Waduh. Itu tiba-tiba saya kena kekuatan yang seperti apa. Persis kayak Popeye habis makan bayam Bapak Ibu tahu ya. Popeye itu habis makan bayam. Semangatnya luar biasa. Saya khotbah begitu semangat luar. Kayak bawa F-16 nembaki orang. Khotbahnya begitu semangatnya luar biasa. Kemudian saya menyadari begini. Kemurahan itu melebihi apapun. Akan menghasilkan kasih karunia. Yang tidak bisa diukur oleh apapun. Sebab ini melihat orang-orang lain dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah saya berdoa lewat hidup kita sekali lagi begini. Bangsa ini akan disentuh. Kota ini akan diubahkan. Orang di sekeliling kita akan mengaku bahwa kita memang punya Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa miliki kemurahan hati. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Jangan hitungan memberi yang terbaik buat Tuhan. Waktu, kehidupan, skill apa saja. Termasuk pelayanan, termasuk keuangan kita. Beri yang terbaik buat dia. Karena dia sudah memberi yang terbaik buat kita. Mari buka hati bersama Bapak Ibu. Kira pasyede kara apa. Yes Lord. Ora pasyede kara apa. Yes Lord. Haleluya. Ada lagu lama bagus banget. Mari nyanyikan lagu ini. Ora apa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes Lord. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat tangan bersama-sama nyanyikan. Kemurahan-Mu lebih
dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Yes Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh yes Lord. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sedekara baba 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 baba. Hikara balaba sedekara balaba sandara baba baba. Hikara balaba sedekara baba 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 baba. Hikara balaba sedekara baba 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 baba. Sedekara balaba sandara baba 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 baba. Hikara bataka sekete kara balaba sandara baba baba baba. Hikara balaba sandara baba baba baba. Hikara balaba sedekara baba baba baba. Boleh taruh tangan di dada kita Bapak Ibu. Mari buka hati bersama. Kemurahan akan selalu turun-temurun dari generasi ke generasi dampaknya. Seorang perempuan yang memecahkan buli-buli yang berisi minyak yang mahal. Bapak Ibu, Yesus berkata, kemana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dia lakukan akan diingat oleh banyak orang. Jadi kemurahan itu turun-temurun dari generasi ke generasi, akan melihat dampaknya begitu luar biasa. Saya sekali lagi percaya, Indonesia akan diubahkan ketika hati setiap kita mulai mengeluarkan yang terbaik untuk jadi berkat buat orang di sekitar kita. Mari nikmati potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita dengan cara berbagi dengan yang lain. Bapak hamba berdoa buat umat-Mu, apa yang kami sudah dengar malam ini biar menjadi sebuah kekuatan ilahi di dalam hidup kami. Karena kami percaya orang yang hatinya luas pasti akan punya kemampuan menerima begitu dahsyat untuk kami bisa menjadi berkat. Hari ini kami percaya yang susah Tuhan hiburkan, yang kehilangan pengharapan, sekali lagi Tuhan tidak pernah berhenti dengan pengharapan yang begitu melimpah. Hari ini yang sakit, tangan-Mu menyembuhkan kami, karena Engkau Bapa yang penuh dengan kemurahan. Kami patri firman-Mu, memerdekakan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan, malam hari ini firman yang didengar boleh menjadi berkat bagi setiap kami, boleh mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami
untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami percaya kami akan mampu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Rubin Ong Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami malam hari ini. Kau tambahkan pengurapan hikmat yang selalu baru yang boleh memenuhi hamba-Mu Tuhan. Supaya semakin hari hamba boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.